can kill the lights, you can colorblind. My heart shackled down, bound to your bed. Then you stay a while, keep me by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Ahya Warman dari SMA Negeri 10 Seluma, Provinsi Bengkulu, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran lapangan atau PPL 1 yang saya lakukan di SMA Negeri 10 Seluma, tepatnya di kelas 10 IPS dengan menggunakan aplikasi Zoom dan WA Group. Jadi untuk set perangkat pembelajaran yang terdiri dari materi pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, evaluasi, dan LKPD itu sudah dikirimkan kepada siswa sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kalau di saya itu setiap saya habis pembelajaran, siswa diberikan tagihan tugas. Ketika dia mengumpulkan tugas itu dalam hari yang sama, maka saya akan memberikan materi pembelajaran yang akan datang. Jadi adapun langkah-langkah, yang pertama pembukaan. Nah, pembukaan kurang lebih waktunya 15 menit. Nah, yang dilakukan adalah melakukan berdoa, cek kehadiran siswa ya, menyuruh siswa membuka layarnya, kemudian menyiapkan peserta didik, berdoa ya, kemudian menghimbau siswa untuk menjaga ketertiban lingkungan, kemudian persepsi ya, menghubungkan materi dengan materi yang sebelumnya, memotivasi siswa, kemudian memberikan acuan atau standar penilaian. Itu kurang lebih 15 menit. Jadi waktu yang saya pakai adalah 2 kali 30 menit. Jadi itu untuk tahap kegiatan inti itu dimulai dengan mengamati gambar, kemudian saya melakukan penyampaian materi pembelajaran, siswa mendengarkan dan menyimak, kemudian siswa diberi kesempatan untuk bertanya, kemudian siswa dibagi ke dalam kelompok untuk melakukan diskusi, dialihkan melalui WA Group, di mana siswa mengumpulkan informasi, mengamati objek kejadian atau membaca sumber lain. Aktivitas siswa berdiskusi secara intensif, saling tukar informasi, kemudian yang berikutnya mengkomunikasikan, mengemukakan pendapat atas presentasi, bertanya atas presentasi yang disampaikan kelompok lain, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok lain. Kemudian mengasosiasikan, peserta didik menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi, kemudian mengolah informasi, menambahkan. Nah, untuk kegiatan penutup juga 15 menit, jadi 30 menit ya kegiatan pembelajaran inti. Kegiatan penutup dilakukan membuat rangkuman atau simpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, membandingkan siklus hidrologi ya. Kemudian memeriksa pekerjaan siswa, memberikan penghargaan kepada kelompok yang baik dalam menyampaikan hasil presentasi, merencanakan kegiatan tindak lanjut, kemudian mengagendakan pekerjaan rumah, LKPD, dan evaluasi, menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. Jadi berikut ini adalah kegiatan praktek pembelajaran saya dan sudah saya upload di LMS videonya. Upload di channel YouTube saya pribadi, Debi Ahya Warman, channel YouTube Debi Ahya Warman. Selamat menikmati, selamat menonton praktek pembelajaran saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan banyak masukan dan evaluasinya. Kurang lebih ini sukses selalu untuk PPG dalam jabatan tahap 1 2021. Geografi, yes. Nah, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih siang hari ini sudah ada di Zoom Meet Bapak. Kita akan belajar geografi kelas 10 ya, materi tentang hidrologi, dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Oke, Bapak akan cek dulu yang pertama kehadiran kalian. Nah. Oke, Ketua kelas silahkan, apakah sudah hadir semua? Yakub? Mana Yakub? Sudah hadir semua, Nak? Belum, Pak. Tolong di invite, Pak. Oke, Bapak.
ini ya, ada yang baru masuk ini. Nah, sudah ya. Jadi ketua kelas kita Yakub akan absen. Sudah selesai. Terima kasih yang sudah hadir dan bergabung pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan materi kita. Hari ini kita akan membahas tentang materi hidrosfer atau dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Jadi untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak meminta untuk Dini silakan dipimpin doa, Nak. Silakan. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, jangan lupa karena kita di masa pandemi ini, jika kalian berada dekat dengan orang atau keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Jadi karena Bapak di sini ada di sekolah, jadi Bapak menggunakan masker. Jadi jangan lupa jaga kebersihan juga lingkungan di sekitar kalian untuk dijaga, ya. Kebersihannya, sering cuci tangan, sering juga cuci tangan air mengalir ya, senantiasa menggunakan masker, jaga kesehatan, jaga imun tubuh kita. Baik, materi yang lalu kita sudah membahas tentang iklim. Ya, benar Yakub? Benar? Oke, Anis masih ingat materi yang lalu? Iya, Pak. Tentang iklim ya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan hari ini. Kita akan membahas tentang 3 siklus di dalam hidrosfer tersebut. Nah, Bapak akan mempresentasikan materinya kepada kalian semua. Nanti tolong diperhatikan untuk tugasnya. Nanti beberapa di antara kalian akan presentasi ya. Nah, nanti akan Bapak bentuk kelompok. Nanti akan dilanjutkan dengan diskusi WA ya. Baru nanti kita kembali lagi ke Zoom. Nanti kalian diskusi WA, hasilnya nanti kita presentasikan pada saat Zoom. Baik, silakan anak-anak semua diperhatikan materinya. Ya, Bapak share screen ya. Aku juga. Sudah, Pak. Sudah. Jadi Bapak akan presentasi, silakan nanti diperhatikan. Baik. Kelihatan Kenapa? sudah, Pak. Oke, Sudah Dini. kelihatan. Terima kasih. Ada siapa yang belum bisa lihat? Sudah, Pak. Aku, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Si Ana-Ani, si kembar ada? Ada ya? Sudah masuk ya? Oke. Selanjutnya Bapak akan sampaikan materi tentang selama Bapak menyampaikan materi silakan di mute ininya ya biar lebih jelas kelihatannya. Judulnya hidrosfer dan perairan darat. Nah, kompetensi inti kita itu mengamalkan ajaran agama yang dianut, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, tanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif. Dan seterusnya, silakan dibaca. Memahami dan menerapkan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta penerapan pengetahuan prosedur pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasar kita menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Jadi kita akan bicara dampak air terhadap kehidupan. Itu ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran kita ya. Kita coba dibaca Lucy. Tujuan pembelajaran melalui langkah model pembelajaran discovery dan problem-based learning dengan cinta, stimulasi dan identifikasi masalah, mengumpulkan informasi, pengolahan informasi, verifikasi hasil, dan generalisasi mencapai kompetensi pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Siswa dapat memahami dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Mendeskripsi
mendeskripsikan tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, mengklasifikasikan tentang siklus hidrologi, serta menyajikan hasil diskusi tentang dinamika hidrosfer dalam bentuk makalah yang dilengkapi dengan peta, bagan, gambar, foto, dan atau video sehingga mampu menunjukkan sifat bertanggung jawab, jujur, percaya diri, kerjasama, disiplin, dan selalu bersyukur. Berapa? Biasa. Oke, terima kasih Lucy ya sudah membaca. Itu tujuan kita belajar hari ini. Nah, baik. Bapak lanjutkan. Bentar ya, agak lama berjalannya ini. Nah, kita akan membahas tentang hidrosfer berasal dari kata hidros, air, sfer, daerah atau lapisan. Jadi hidrosfer dapat diartikan sebagai lapisan air yang ada di permukaan bumi. Jadi hidrosfer itu lapisan air yang ada di permukaan bumi. Nah, berikut silakan kalian amati siklus ini. Silakan kalau ada pena, kertas di sekitar kalian dicatat karena nanti ini ada hubungannya dengan tugas kalian berkelompok nanti. Jadi proses terjadinya siklus air itu tidak lepas dari transpirasi atau penguapan, evaporasi atau penguapan, kemudian kondensasi, kemudian presipitasi atau turunnya hujan. Itu ya. Nah, lanjut. Nah, ini siklus air. Jadi siklus air ini dalam istilah dalam berbahasa Inggrisnya evaporation, condensation. Ya. Silakan diamati itu. Bapak lanjutkan. Nah, siklus air itu ada 3, anak-anak. Ada siklus air pendek. Nanti kalian akan mempelajari ini. Ini siklus air laut menguap karena pengaruh sinar matahari, kemudian terjadi awan dan kemudian terjadi hujan. Hujannya terjadi di daerah laut. Oke, siklus pendek, ini keterangannya. Siklus ini terjadi jika air laut mengalami penguapan oleh sinar matahari, uap air tersebut naik dan membentuk awan. Kemudian mengalami kondensasi karena tidak dapat menahan beratnya sendiri, maka titik-titik air turun sebagai hujan yang terjadi di daerah laut. Tuh, ini siklus pendek ya. Ini siklus sedang. Laut menguap, uap air terbawa oleh angin, membentuk awan, kemudian terjadi hujan di daratan. Air hujannya bisa masuk ke sungai atau masuk ke dalam permukaan tanah. Nanti tolong kalian amati itu nanti perbedaannya ya. Nah, keterangannya siklus ini terjadi jika air laut mengalami penguapan oleh sinar matahari, angin membawa uap air tersebut ke arah daratan pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi sehingga terjadilah hujan di darat. Di darat ya, air hujan yang jatuh akan meresap ke dalam tanah dan kembali ke laut. Tuh. Apa tadi? Yang kedua, jelaskan perbedaan siklus hidrologi pendek dan sedang. Oke, benar sekali, Septi ya. Tadi menjawab, ini jawabannya. Jadi jelaskan asal kata dari pengertian hidrosfer, ini jawabannya ya. Jadi Septi, karena Bapak lihat ini sudah masuk di WA jawabannya, di WA Bapak. Terima kasih Septi, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu anak-anak. Oke, yang lain tolong diperhatikan. Jelaskan perbedaan siklus hidrologi pendek dan sedang. Siapa yang bisa menjawab? Oke, ini jawabannya ya. Bagus sekali, Yakub. Terima kasih sudah menjawab dengan baik. Jadi siklus pendek itu air laut yang mengalami penguapan karena radiasi matahari naik membentuk awan dan jatuh hujan kembali ke laut. Siklus sedang, air laut yang mengalami penguapan naik membentuk awan, mencapai titik kondensasi, jatuh sebagai hujan, diserap oleh tanah ke sungai, kemudian kembali lagi ke laut. Oke, baik. Nah, untuk lembar kerja siswa kalian anak-anak, ini silakan dicatat, nanti dikerjakan, mengumpulnya bareng dengan nanti hasil diskusi kelompok ya. Nah, nanti diskusi kelompoknya dilakukan melalui WA group ya, yang sudah Bapak bentuk kelompoknya itu. Ini untuk tugas kalian, silakan diisi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak sekalian tentang materi? Silakan kalau ada. Ayo,
Silakan bertanya. Ada, Pak. Ya, silakan. Glacier Siap. itu apa, Pak? Oke, Hermalinda. Gletser itu adalah salju, nak ya. Jadi air yang karena pengaruh suhu kemudian mengalami pendinginan dan membentuk gumpalan-gumpalan. Jadi gletser itu suhu yang sangat dipengaruhi oleh suhu terjadinya ya. Es ya, kristal es. Oke, ada yang lain? Silakan. Saya, Pak. Ya, Dini. Pak, kan ada siklus pendek, sudah tuh siklus sedang. Nah, apakah ada siklus panjang, Pak? Oke, jadi siklus benar sekali. Siklus tadi ada 3, siklus pendek, sedang, dan panjang. Nah, nanti akan menjadi tugas kelompok kalian. Kelompok 1 yang diketuai oleh Yakub itu akan membahas tentang siklus pendek, ya. Nah, siklus sedang nanti yang akan dibahas oleh kelompoknya Dini. Siklus panjang nanti akan dibahas oleh kelompoknya Ani, ya. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Jadi nanti itu jawabannya nanti ada di diskusi kita ya, anak-anak. Oke, kalau tidak ada, Bapak akan langsung melanjutkan pembelajaran kita. Silakan kalian berdiskusi kelompok. Berdiskusi kelompok, nanti jangan lupa Bapak kasih waktu kurang lebih 30 menit untuk berdiskusi kelompok dengan kelompok yang sudah Bapak bagi melalui WA. Jadi bahan diskusinya juga sudah Bapak bagikan melalui WA tentang siklus hidrologi. Bahan ajarnya juga sudah Bapak bagikan di WA. Silakan nanti kalian baca, kalian lanjutkan dengan secara berkelompok yang beranggotakan kurang lebih 5 orang. Ya, nanti kalian diskusi saja. Nanti 1 orang masing-masing kelompok tiap per orang ya, nanti akan mengumpulkan tugas hasil diskusinya masing-masing. Ya. Jadi itu tadi ketuanya Yakub, Dini dan Ani. Nanti akan presentasi ya. Oke. Jadi 30 menit dari sekarang Bapak persilakan untuk kalian berdiskusi kelompok. Baik. Siapa yang belum hadir ini? Siapa yang belum masuk? Kita sudah kasih waktu 30 menit untuk diskusi. Siapa yang belum ada di Zoom ini? Ayo, Yakub, siapa yang belum masuk Yakub? Mana Yakub? Oke, Dini silakan dibacakan hasilnya, nak. Kelompok kami yang bagian siklus air sedang. Oke, silakan dibaca. Apa hasil diskusinya? Siklus air sedang itu adalah siklus ini terjadi jika air laut mengalami penguapan oleh sinar matahari. Angin membawa uap air tersebut ke arah daratan. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi sehingga terjadi hujan di darat. Air hujan yang jatuh akan meresap ke dalam tanah dan kembali ke laut. Oke, bagus sekali kelompoknya Dini. Terima kasih sudah presentasi, nak ya. Sekarang kelompok 1, Yakub, silakan dibacakan hasil ininya. Terima kasih. Baik, bagus sekali diskusi hari ini, sudah sangat bagus sekali. Jadi kita sudah sampai pada penghujung kegiatan kita, penghujung pembelajaran hari ini. Nah, Bapak akan merangkum. Ternyata siklus hidrologi itu ada 3. Anak-anak ya, ada 3 ya. Siklus pendek, sedang, dan siklus panjang. Apa yang membedakan ketiganya? Yang membedakan ketiganya adalah proses lamanya kembalinya air ke lautan. Ya, jadi ingat. Yang membedakan ketiga siklus itu adalah lamanya kembalinya air ke lautan. Yang mana ketika siklus pendek seperti yang disampaikan kelompok Dini tadi, siklus pendek itu air laut mengalami penguapan karena sinar matahari, kemudian terjadi kondensasi dan terjadi hujan di daerah lautan itu sendiri. Ya. Nah, sedangkan siklus sedang dia terjadi di daratan. Ada air itu yang masuk ke bawah permukaan bumi, ada yang mengalir di sungai dan kembali lagi ke laut. Membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, siklus panjang, ada yang sampai pada titik di bawah 0 derajat air itu. Ada menguap, terbawa oleh angin sampai di pegunungan. Misalnya di Jayawijaya itu ada es ya, kemudian mencair kembali lagi ke laut. Jadi lebih panjang prosesnya. Apa yang membedakannya adalah ketiga proses itu bagaimana lamanya air itu kembali ke laut.
Itu ya anak-anak sekalian. Jelas ya? Iya, Pak. Nah, Jelas. untuk tugas kalian ini Bapak share screen, sudah Bapak bagi di grup WA untuk tugas kalian. Nah, Bapak share screen dulu ya. Ya. Nah, ada tes formatif. Ya, silakan kalian jawab ini. Jawabannya saja ditulis ya, ditulis, difotokan, dikirim via WA nanti ya. Iya, Pak. Bisa dimengerti? Nih, ada beberapa soal saja. Ya. Ada 10 soal, ada 8 soal pilihan ganda dan 1 soal enggak 1 soalnya. Soalnya ada 5. Ya, di bawahnya. Oke? Tuh, itu nanti Bapak kirim, cek di ini ya, di ini kita, di WA. Baik, terakhir, kalau ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan ditanyakan. Saya mau bertanya. Kalau tidak ada, Bapak akan sampaikan untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang apa tadi? Coba Bapak tanya. Tadi udah Bapak sampaikan ini. Cynthia, apa materinya minggu depan? Ayo. Ayo, atau siapa yang bisa? Siapa yang bisa kalau Cynthia nggak bisa jawab? Ayo lupa. Tentang perairan sungai ya. Ini siapa yang jawab? Ya, kurang lengkap. Jadi kita minggu depan tentang yang akan kita bahas adalah tentang perairan darat dan daerah aliran sungai atau DAS. Ya, perairan darat dan daerah aliran sungai. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Kita sudah belajar. Untuk selanjutnya, Bapak minta kepada Ijal. Ijal, ini besok dinamain ya, jangan Galaxy A20s ini. Biar Bapak tahu. Nah, silakan pimpin doa. Pimpin doa, ya. Silakan Ijal. Baiklah teman-teman. Sebelum kita membubarkan pelajaran ini, doa. Terima kasih banyak ya sudah bergabung. Bapak tutup. Oke ya. Sudah. Oke. Buka semua kameranya. Oke, sudah. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap wabarakatuh. jaga sehat, jaga imunnya ya di masa pandemi ini. Siapa? Oke, silakan meninggalkan ruangan Zoom. Jadi itulah tadi ya kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan di tahap 1 ini. Ada beberapa catatan sudah saya tulis di dalam LK 3.1 dan sudah upload di LMS. Nanti akan dilanjutkan pada praktek pembelajaran kedua yang insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dan tentunya saya akan akan meminta bimbingan dari dosen pembimbing saya, Dr. Junaidin, MPD, dan guru PAMO yang mendampingi saya, Ibu Emiliarti. Jadi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, semangat.